Baik, selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Saya atas nama Sandrianus Muda dari kelas 2021F. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama itu, jelaskan sifat-sifat bahasa. Sepemahaman saya, sifat-sifat bahasa yang pertama itu, bahasa itu adalah sebuah sistem. Maksud dari sebuah sistem itu teman-teman, bahasa tersusun dan teratur serta berpola. Arti sendiri dari kata sistem dalam bahasa itu teman-teman, sebagai susunan yang teratur, yang berpola sehingga membentuk suatu keseluruhan. Sifat bahasa yang kedua, bahasa itu bersifat ariter. Dalam bahasa, sifat ariter atau dengan kata lain manasuka, itu artinya bahwa tidak terdapat suatu keharusan yang mengharuskan rangkaian bunyi tertentu harus juga mengandung arti yang tertentu pula. Yang ketiga, sifat bahasa yang ketiga, bahasa itu bersifat konversional. Jadi maksud dari bahasa itu bersifat konversional teman-teman, artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan antar masyarakat pemakai bahasanya, artinya berdasarkan antar masyarakat pemakai bahasanya. Yang berikut, bahasa itu bersifat unik, bahasa itu bersifat universal. Terus sifat bahasa yang berikut, bahasa itu berupa bunyi, bahasa itu berupa makna. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan hakikat atau konsep bahasa. Jadi hakikat bahasa ini teman-teman, itu artinya bahasa adalah dasar atau intisari atau kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya dari sistem lambang bunyi tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan sejarah bahasa Indonesia. Jadi sejarah bahasa Indonesia ini, kita mulai dari bahasa Indonesia itu lahir menurut teori ya teman-teman, bahwa bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan juga bahasa Indonesia itu menurut teori berasal dari bahasa Melayu. Dapat teman simpulkan bahwa dasar dari pembentukan bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, fungsi dan kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional. Jadi teman-teman, kedudukan dari bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa kebanggaan nasional dan juga sebagai lambang identitas nasional, serta sebagai alat pemersatu suku bangsa dan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dan juga teman-teman perlu ketahui, dalam kedudukannya, bahasa Indonesia merupakan alat penghubung antara daerah dan antar budaya. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, jelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama itu bahasa resmi negara. Kedudukannya itu yang pertama sebagai bahasa resmi negara. Artinya teman-teman bahwa bahasa Indonesia itu sudah resmi. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa mengubahnya lagi. Yang kedua, bahasa pengantar lembaga pendidikan, seperti yang sering kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas teman-teman. Dan yang berikut, alat penghubung dan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah, yang sering teman-teman lihat dalam diskusi penjabat-penjabat negara. Untuk pertanyaan selanjutnya, soal nomor 6, asal-usul bahasa Indonesia. Pertanyaan untuk nomor 6 ini sedikitnya sudah dijelaskan dalam soal nomor 3 tadi, di mana bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang pada zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung dalam perdagangan. Pada zaman dulu sudah dipakai dalam bahasa penghubung dalam perdagangan. Bahasa Melayu ini sudah dikenal di seluruh Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Itu untuk soal nomor 6-nya. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 7, sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku.
dan bakunya bagaimana. Contoh kata tidak baku, yang pertama itu aktif. Yang tidak bakunya aktif. Tulisan aktifnya pakai P, akhirannya dengan P. Yang bakunya aktif, akhirannya dengan F. Yang kedua itu tidak bakunya antene. Yang bakunya itu antena. Yang ketiga analisa, yang bakunya analisis. Yang keempat antri, yang bakunya antri. Yang kelima bosen, yang bakunya bosan. Yang keenam cabai, yang bakunya cabai. Yang ketujuh bis, yang bakunya bus. Yang ke-8 doren, yang bakunya durian. Yang ke-9 ekosistem, yang bakunya ekosistem. Yang ke-10 ambulan, yang bakunya ambulans, harus akhirannya dengan S. Yang ke-11 angus, yang bakunya teman-teman hangus, pakai H, hangus. Yang ke-12 belum, yang bakunya belum. Yang ke-13 aktivitas, pakai F, yang bakunya aktivitas, pakai V. Yang ke-14 ekstrim, yang bakunya ekstrem. Yang ke-15 aksesoris, yang bakunya aksesoris. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, soal nomor 8, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia yaitu variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa, dan juga pemakaian itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicara, dan sikap pembicaranya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 9, pertanyaannya, perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Kita mulai dari ragam bahasa lisan. Perbedaan ragam bahasa lisan, bahasa lisan itu bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau kawan bicara, diucapkan secara langsung, misalnya pada saat kita berbicara dengan teman-teman. Sedangkan ragam bahasa tulis, bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsur ringkas, seperti yang dibuat dalam kegiatan surat menyurat. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 10, aspek utama ragam bahasa lisan. Aspek utama ragam bahasa lisan, yang pertama itu penulis harus menguasai penggunaan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Terus yang kedua, penulis harus menguasai struktur kalimat bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, penulis harus menguasai bahasa Indonesia yang efektif. Dan penulis dalam menuliskan karyanya itu harus menggunakan EYD atau kata lainnya ejaan yang disempurnakan. Baik, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih.